Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di jam yang mulia ini, khatib mengajak terutama pada diri khatib pribadi dan hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dada beliau sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini. Di sini kata Nabi. Di sini, sambil menunjuk ke dada beliau. Artinya apa? Ketahuilah dalam hadis yang lain Nabi mengingatkan kita bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah yang jika dia baik, iza salahat salahat jasadu kullu. Jika dia baik, jika dia sehat, maka sehatlah seluruh jasad keseluruhannya. Ala wa huwal qalb. Dia itu adalah hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan Jumat ini, marilah kita menata hati kita untuk selalu terpaut, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan perintah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ketika kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya, di antaranya dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah syafaat beliau akan menaungi kita pada hari kiamat nantinya, dan tentunya kita kembali dengan jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita bacakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika. Mantapkanlah, kokohkanlah hati kami ini ke dalam agamamu. Kenapa? Karena kadangkala kita, karena tuntutan duniawi, tuntutan materi, hati kita menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita selalu berdoa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat waswas dalam hati manusia. Kenapa? Karena sudah fitrah kita. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Kita selama kita masih menjadi manusia, kita akan selalu condong memiliki kecenderungan hubbus syahwat minan nisa, kepada perempuan. Maka jika ada yang tidak senang kepada perempuan, maka dia melawan kodratnya. Bukanlah dia manusia, apalagi mencintai sesama jenis. Nauzubillahi min zalik, seperti yang didengung-dengungkan oleh masyarakat Eropa.
dengan one love-nya. Ya. Hati kita ya, selalu condong zuyyina nas hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan anak keturunan, wal qanatir minal qatar minaz zahab wal fiddah, dan kita mencintai perhiasan-perhiasan dengan emas, perak. Tentunya semuanya harus didapatkan dengan jalur-jalur syar'i, jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada perempuan lawan jenis kita diikat dengan pernikahan, bukan dengan kumpul kebo atau kumpul kerbau dan lain sebagainya, apapun namanya jenisnya seperti itu. Tentunya kecintaan kita ini ya haruslah selalu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bentuk-bentuk godaan-godaan setan atau godaan-godaan iblis. Karena kita sadar bahwasanya untuk membentuk hati yang ikhlas ini, untuk yang hati yang ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan proses, tidak ujug-ujug. Dengan mengobati hati kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, tentunya hati kita insyaallah akan selalu terpaut tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwasanya kita memiliki musuh yang nyata yang sudah menaikkan kontrak dengan Allah, yaitu sampai hari kiamat. Ya, kontrak iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika iblis membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, enggan sujud kepada manusia, sehingga iblis dikutuk oleh Allah, kemudian iblis memohon kepada Allah agar diberi penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan, agar iblis bisa menyesatkan anak cucu Adam. Iblis juga berjanji akan menyesatkan manusia. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, bagi mereka di bumi. Saya ulang lagi, aku pastikan akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, yaitu manusia di muka bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, illa ibadaka minhum mukhlasin. Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Begitu juga tertera dalam surah As-Sad ayat 75 sampai dengan 83. Allah mengingatkan, qala illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu di antara mereka yang betul-betul ikhlas, yang terpilih, yang tertata hatinya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjauhkannya dari nikmatnya dan menjadikan ia sesat dan hina. Iblis telah memohon supaya Allah memberikan kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik di hadapan pandangan mata manusia. Dengan demikian, iblis akan menarik hati kita, anak cucu Adam, sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Namun hal itu tidak berlaku bagi hamba-hamba yang ikhlas dan soleh, yang tidak dapat dipalingkan dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian mufasir, setelah dikutuk, iblis tidak memohon ampun kepada Allah. Iblis tidak memohon ampun kepada Allah, tapi malah bersumpah akan menipu dan memperdaya anak cucu Adam sampai hari kiamat, kecuali hamba-hamba yang saleh dan ikhlas. Mereka tidak dapat ditipu dan diperdaya karena kekuatan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Shad ayat 82 sampai dengan 83. Sumpah ini benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan oleh iblis dengan segala kemampuan yang ada padanya.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Iblis menjawab, "Karena kau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu." Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Allah Subhanahu wa taala menyatakan iblis dapat memenuhi target dan sumpahnya tersebut ataupun kontraknya tersebut dengan menyesatkan sebagian besar manusia. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Saba ayat 20, Allah berfirman, "Dan sungguh iblis telah meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang yang mukmin." Orang-orang yang mengikuti setan dan iblis menjadikannya sebagai pimpinan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-A'raf ayat 27. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ma huwal iman? Ma huwal iman? Apa itu iman? Al-iman at-tasdiqu bil qalb. Pembenaran di dalam hati. Sekali lagi, sebagaimana khatib sampaikan dalam pembukaan, ya, kita menata hati kita, pembenaran atas apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, kita benarkan. Kemudian setelah pembenaran di dalam hati, al-qawlu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Kita ikuti dengan perkataan, dengan perbuatan, wal af'alu bil arkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, antara iman dan amal soleh selalu bergandengan, tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya harus berjalan berbarengan. Iman, pembenaran di dalam hati akan apa yang telah kita lakukan. Kadangkala kita digoda oleh setan, keraguan-keraguan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dari godaan setan yang terkutuk dengan selalu menata hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.